Halo Halo guys. guys. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri sebagai Sopir Ketua Kepaung dengan NIM 524123006. Saya Farhan Jansa dengan NIM 524123004. Saya Lutfia Ramadhani dengan NIM 5241230005. Oke, pada video ini kami akan menjelaskan simulasi penyiaran tiga fasa menggunakan software PESIM. Di sini terdiri dari penyiaran gelombang setengah dan gelombang penuh, serta membandingkan karakteristik keduanya nanti. Nah, secara umum, penyiaran tiga fasa digunakan untuk mengubah tegangan AC menjadi DC, yakni dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan penyiaran yang satu fasa. Nah, hal ini dikarenakan sistem tiga fasa memiliki pergeseran sudut sebesar 120 derajat antara fasanya, sehingga menghasilkan suplai energi yang lebih kontinu. Nah, dalam simulasi ini, kami akan menggunakan sumber tiga fasa dengan tegangan 220 volt per fasa dan frekuensi 50 Hz, serta beban resistif sebesar 100 ohm nantinya. Nah, analisis ini akan kami fokuskan pada parameter tegangan DC rata-rata. Nah, nilai RMS-nya juga, serta ripple tegangan yang akan dihasilkan. Nah, langsung saja kita masuk ke percobaannya. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rangkaian gelombang tiga fasa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkaian gelombang setengah tiga fasa. Yaitu pada bagian ini ditampilkan rangkaian penyiara tiga fasa gelombang setengah, di mana rangkaian ini tuh terdiri dari tiga buah tristor, di mana masing-masing terhubung ke setiap fasa sumber. Setiap tristor akan konduksi ketika diberikan sinyal gate dan saat tegangan fasanya bernilai paling tinggi dibandingkan fasa lainnya. Sinyal pemicu diberikan dengan pergeseran sudut sebesar 120 derajat, sehingga hanya satu tristor yang aktif dalam satu interval waktu. Dengan kata lain, hanya satu jalur konduksi yang aktif pada setiap saat. Nah, secara teoritisnya, tegangan DC rata-rata penyiaran gelombang setengah itu diberikan oleh VDC sama dengan 3 dikali akar 3 per 2 pi Vm cos theta, di mana Vm itu adalah tegangan maksimum dan theta adalah sudut penyalaan. Karena hanya sebagian gelombang yang digunakan, maka energi yang disalurkan ke beban menjadi tidak optimum. Getaran. Nah, terlihat dari hasil simulasi, terlihat bahwa tegangan keluaran memiliki bentuk DC berdunjuk dengan fluktuasi yang cukup besar. Dari hasil simulasi, terlihat bahwa tegangan keluaran memiliki bentuk DC berdenyut dengan fluktuasi yang cukup besar. Tegangan mengalami penurunan yang signifikan di antara puncak-puncaknya, yang menunjukkan adanya jeda suplai energi, di mana nilai rata-rata tegangan keluaran sekitar 15,8 volt dan arus sekitar 0,158 ampere, yang sesuai dengan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Di mana juga pada frekuensi ripple-nya pada rangkaian itu sebesar 3 frekuensi, yaitu 150 Hz. Karena frekuensi ripple-nya itu relatif rendah, maka jarak antar puncak gelombangnya menjadi lebar, sehingga ripple tegangan cukup besar. Hal ini menyebabkan kualitas tegangan DC menjadi kurang stabil dan masih jauh dari DC ideal. Sekian untuk rangkaian penyiaran setengah gelombang tiga fasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian penyiaran tiga fasa gelombang penuh. Nah, bisa dilihat pada rangkaian ini dia menggunakan 6 buah tristor yang disusun dalam konfigurasi jembatan. Tristor dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang bagian atas dan kelompok bagian bawah. Nah, yang bagian atas dia kan ada 1, 3, 5,
Yang bagian bawahnya ada 2, 4, 6. Nah, pada prinsip kerjanya, dua tristor akan dikonduksi secara bersamaan dalam setiap interval, yaitu satu dari kelompok atas dan satu dari kelompok bawah. Kemudian, setiap pasangan konduksi berlangsung selama 60 derajat. Nah, jadi sinyal pemicu diberikan dengan pergeseran sudut 60 derajat, sehingga dalam satu periode dihasilkan 6 pulsa atau dikenal sebagai 6 pulse rectifier. Jadi secara teoritis, tegangan DC rata-rata itu diberikan dengan rumus VDC sama dengan 3/3 per Pi Vm cos theta, yang mana nilai ini lebih besar dibandingkan penyiar gelombang setengah karena seluruh siklus gelombang dimanfaatkan. Nah, ini kan tadi gambar rangkaiannya. Kemudian dari hasil simulasi itu terlihat, nah, keluarannya itu seperti ini. Jadi keluarannya itu lebih halus dan stabil. Tegangannya tidak mengalami penurunan yang signifikan, melainkan hanya fluktuasi kecil di antara puncak-puncaknya. Jadi nilai tegangan RMS sekitar 25,6 volt dan arus sekitar 0,256 ampere. Hal ini menunjukkan bahwa energi disalurkan secara lebih kontinu ke beban. Nah, untuk rumus frekuensi ripple pada rangkaian ini adalah F ripple sama dengan 6F, yang mana frekuensinya kami menggunakan 50 Hz. Jadi F ripple-nya itu sama dengan 300 Hz. Nah, kemudian untuk frekuensi ripple yang lebih tinggi menyebabkan gelombang menjadi lebih rapat sehingga ripple lebih kecil. Nah, secara teoritis, ripple faktor pada penyiar gelombang penuh sekitar 0,042 yang menunjukkan bahwa kualitas tegangan DC yang baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penyiar gelombang penuh. Nah, baiklah, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan penjelasan dari teman-teman kita, yakni mengenai rangkaian gelombang penuh dan rangkaian setengah gelombang. Nah, jika dibandingkan secara teknis, terdapat beberapa perbedaan antara kedua rangkaian tersebut, yakni antara setengah gelombang dan gelombang penuh. Pertama, dari segi tegangan DC rata-rata, penyiar gelombang penuh ini menghasilkan nilai yang lebih tinggi, yaitu sekitar 2 kali lipat lah dibandingkan gelombang yang setengah. Kedua, dari segi ripple-nya, gelombang setengah memiliki ripple yang besar karena frekuensinya hanya 3 Hz. Sedangkan gelombang penuh memiliki ripple yang kecil karena frekuensinya sebesar 6 Hz. Inilah gelombang penuh. Nah, ketiga, dari segi kontinuitas konduksi, penyiar gelombang setengah mengalami jedai suplai energi, sedangkan gelombang penuh memiliki konduksi yang lebih kontinu karena selalu ada 2 tristor yang aktif. Keempat, kualitas tegangan DC pada gelombang penuh lebih baik karena lebih mendekati DC ideal. Kira seperti itu perbandingan rangkaian antara keduanya. Nah, sebagai kesimpulannya, penyiar 3 fase gelombang penuh memiliki performa yang lebih unggul lah dibandingkan gelombang yang setengah, terutama dalam menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil, memiliki ripple yang lebih kecil, serta efisiensi yang lebih tinggi. Nah, hasil simulasi yang diperoleh juga sesuai dengan teori yang telah kita pelajari, baik dari segi bentuk gelombang, nilai tegangan, maupun karakteristik ripple. Nah, kira-kira sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.